eh, sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Saya benar-benar minta maaf nggak sempat main ke Pondok Pelita karena memang lagi banyak kerjaan. Gak masalah, Nu. Oh ya, saya sengaja telepon juga karena saya mau minta izin. Soal apa? Izin buat ketemu Rena di sekolah. Ya udah silakan kan. Tapi saya ngerasa ada yang janggal sama Zara. Ini ada yang nggak beres. Saya harus ke sana. Bisa. Sebaiknya jangan. Bib, please. Saya harus memastikan semuanya. Mbak, permisi. Iya, ada apa Mbak? Saya mau tanya, tadi ada pasien perempuan, wajahnya ada luka gitu. Dia ada di sini nggak? Yang mempunyai bekas luka di kanan ya Mbak? Iya, benar. Sepertinya yang tadi itu bukan pasien Mbak. Soalnya ketika saya tanya, dia malah langsung kabur begitu aja. Jadi benar dugaan gue. Kalau Zara memang cuma modus masuk ke ruangan ini. Makanya kenapa dia buru-buru tadi? Karena mungkin ngeliat gue kali ya. Apa dia masih keluarga Mbak? Oh, bukan. Enggak sih, saya cuma kayak kenal gitu sama dia. Oh, tapi orangnya sudah keburu pergi Mbak. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kayaknya ada yang nggak beres, Pi. Apa jangan-jangan Zara ke ruangannya Baron? Kita ke sana sekarang. Selamat siang. Ya, siang. Ada keperluan apa ya? Di sini hanya ada satu pasien, dan itu pasien yang kami jaga. Kami mau memastikan, apa ada perempuan dengan bekas luka wajah di sebelah kanannya datang ke sini? Sekitar setengah jam yang lalu lah, Pak. Maaf Mbak, Mas. Dari tadi tidak ada tamu yang datang satupun. Bahkan nggak ada yang masuk ke dalam ruangan ini. Suster dan dokter juga belum datang. Berarti dia nggak kesini, Pi. Yang saya udah bilang, pengawalan di sini ketat. Nggak sembarangan orang bisa masuk. Maaf Mbak, kalau sudah tidak ada keperluan lagi, kami persilakan untuk meninggalkan tempat ini. Udah cukup. Terima kasih ya. Sama-sama. Misi, Pak. Iya, silakan. Kamu udah tenangan kan sekarang? Bi, apa mungkin Zara sadar ya kalau kita ngikutin dia? Makanya dia kabur. Dan dia langsung masuk ke dokter kulit. Itu mungkin. Tapi yang pasti Zara sekarang tahu keberadaan Baron di mana. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pengawalan ketat dari polisi ke Baron. Pasti dia belum jauh kan? Gimana kalau saya susulin dia aja ya? Gak usah, Sa. Percuma. Dia pasti akan mengelak. Karena memang belum ada bukti langsung apa hubungan antara Zara dan Baron. Ya, Sa. Jangan bikin masalah baru yang nantinya akan merugikan kita. Ya udah. Udahlah, sekarang kita sabar aja dulu. Kita kan di posisi yang benar. Saya yakin Allah nggak akan membiarin kita dizolimi sama orang lain. Gimana ya caranya aku keluar dari masalah Baron? Aku bener-bener nggak tahu caranya gimana. Elsa juga berani-beraninya dia jebak aku. Aduh, hapus banget sih. Sama sekali nggak bisa mikir gimana caranya. Duh, ini kenapa jadi kayak gini sih situasinya? Sampai kapan coba aku ngumpet di sini? Mana bau lagi, gak nyaman banget lagi, pegel.
Nggak ada tanda-tanda keberadaan anak Bu Sekar di sini. Rumahnya kelihatan sepi. Kelihatannya Bu Sekar benar-benar tinggal sendiri di sini. Foto keluarga juga nggak ada dipajang. Pak Al butuh sesuatu? Iya, nyari kecap. Ini pasti ketahuan nih. Rencana gue sama mama pasti berantakan. Sorry. Oh, biar saya bantu, Pak. Hah? Biar saya bantu. Masih ya? Iya. Jatuh lagi ya. Ini kalau aku gerak dikit, pasti Al tahu aku ada di sini. Bisa bahaya kalau sampai dia tahu aku ada di sini. Sudah selesai ya? Ya. Baik, Pak. Mari saya antar. Ya. Aduh, pegel banget lagi. Sekar, ini sudah saya siapkan sup ayam dan minuman herba. Kasih ya Al ya. Iya. Saya jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Ini minumnya saya taruh sini. Ya. Makannya mungkin bisa Bu Sekar bawa Terima kasih. untuk disantap ya. Al kelihatan baik, tapi aku tidak percaya 100% karena anak buah dia masih mengawasi rumahku. Tapi melihat semua yang dia lakukan sepertinya bukan pura-pura baik. Apa semua ini dia lakukan karena dia kasihan? Atau dia sedang merencanakan sesuatu? Apapun itu aku harus tetap bersandiwara. Jangan sampai terjebak dengan apapun rencana mereka. Terima kasih ya Al ya. Mama kamu sangat beruntung punya anak seperti kamu. Sama-sama Bu Sekar. Saya juga cuman buatkan sup sama minuman herbal aja kok. Nggak lebih. Iya, tapi untuk saya ini sudah sesuatu yang luar biasa. Makasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa nanti minumannya diminum juga. Bu Sekar juga harus sering minum minuman herbal seperti ini. Jadi nanti saya belikan ya, bahan-bahannya. Nanti saya buatkan lagi kalau mampir ke sini. Sama supnya kalau bisa langsung dimakan supaya nggak dingin. Itu ramuan apa? Jadi gini Bu Sekar, dulu papa saya itu sering bikin minuman ini. Jadi resep turun-temurun dari keluarga papa. Saya sempat diajarin. Jadi kalau misalkan mama lagi sakit, atau saya atau Roy juga lagi sakit, sering dibuatin ini sama papa dulu. Jadi biar lebih segar badannya. Papa juga suka sangat khawatir sih kalau misalkan mama itu lagi sakit. Kenapa Al bawa-bawa hartawan? Apa maksud dia sebenarnya? Dia mau bikin aku cemburu. Makan dulu, Bu Sekar. Takutnya nanti dingin, atau takutnya nanti ayam hidup lagi. Ya. Kenapa Bu Sekar? Kurang enak? Enggak apa-apa. Ini enak sekali, saya suka. Ya, Bu Sekar,
Saya takut ganggu waktunya nih, kan Bu Sekar juga harus istirahat. Paling pesan saya, tolong dihabiskan makanannya. Terus minumnya jangan lupa dihabiskan juga. Habis itu Bu Sekar istirahat, kalau ada apa-apa kabarin saya. Saya mau kembali ke kantor lagi, ya. Terima kasih ya, Al ya. Makasih kamu udah datang dan maaf sudah ngerepotin. Enggak ngerepotin sama sekali kok, Bu Sekar. Ya. Terima Oke. kasih. Ya, mari. Mari Pak Chandra. Oke. Permisi Pak. Sup apa ini? Rasanya asin banget. Terima kasih. Orang ini adalah orang kepercayaan Bu Sekar. Sepertinya Bu Sekar sangat bergantung sama dia. Saya yakin dia pasti tahu banyak soal Bu Sekar. Saya angkat telepon bentar ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Al. Sebelumnya saya mau ngucapin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Saya benar-benar minta maaf nggak sempat main ke Pondok Pelita karena memang lagi banyak kerjaan. Gak masalah, Nu. Oh ya, saya sengaja telepon juga karena saya mau minta izin. Soal apa? Izin buat ketemu Rena di sekolah. Ya udah silakan. Kan Anda juga belum lebaran sama Rena juga kan, belum sempat ketemu juga. Iya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Gemoy pinter banget sih, sampai juara 1 loh pidato bahasa Inggris. Ntar ajarin Encus dong bahasa Inggrisnya. Siap, Cus. Aku akan ajarin Ancus sampai Ancus bisa. Beneran ya? Iya. Soalnya kayaknya kalau bahasa Inggris tuh susah banget. Ya, Dang. Enggak ya, harus belajar ya. Itu teman-teman Rena udah pada pulang juga. Ayo, pelan-pelan. Mudah-mudahan Rena suka sama boneka ini. Pak Juno, sampai sini aja nggak usah nganterin saya sampai parkiran. Baik Pak. Ya. Ya. Tadi saya melihat kondisi Bu Sekar cukup memprihatinkan dan ya jujur saya sih kasihan sama Bu Sekar. Apalagi kan memang Bu Sekar hidup sendiri ya. Mungkin saya akan sering-sering kesini untuk menjenguk Bu Sekar nantinya. Terus kalaupun ada kondisi Bu Sekar, misalkan drop atau apapun butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan hubungin saya, ya. Ini kartu nama saya, ada nomor telepon juga. Bisa hubungi, ya. Pokoknya apapun soal Bu Sekar, langsung hubungi saya aja. Baik Pak. Untuk sementara Pak Al tenang-tenang aja. Insya Allah Bu Sekar pasti akan membaik kok. Amin, mudah-mudahan ya. Ya udah, saya permisi ya. Mari. Mari Pak. Nyaris banget Juno ketahuan. Ini kalau sampai ketahuan hancur semua rencana kita. Iya Non. Aldebaran itu emang orang yang susah ditebak Non. Sampai-sampai dia masakin bubur untuk Bu Sekar. Mama gimana keadaannya? Ada di dalam Non. Sudah agak membaik kok. Mari. Rena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mau Nino. Pak Nino, ngapain dia datang kemari ya? Jangan-jangan dia kagak izin dulu lagi sama Pak Bos. Rena? Pak Nino, maaf Pak, Bapak udah...